Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Supardi dari Prodi PGMS semester 4 STM Muda Subang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Psikologi Perkembangan. Lanjut saja ke materi yang pertama, konsep dasar perkembangan. Konsep dasar perkembangan merujuk pada proses bertahannya dari perubahan dan pertumbuhan yang terjadi pada individu atau sistem dari suatu waktu, meliputi dimensi fisik, kognitif, emosional, sosial, dan moral yang dipengaruhi oleh interaksi antar faktor genetik dan lingkungannya. Konsep dasar perkembangan meliputi beberapa aspek utama. Yang pertama, proses berlanjut. Yang kedua, multidimensional, dan yang ketiga, plastisitas. Dan yang keempat, pola yang teratur. Yang kelima, pengaruh lingkungan. Dan yang keenam, interaksi genetik dan lingkungan. Yang ketujuh, masa kritis. Lanjut ke materi yang kedua, prinsip-prinsip perkembangan. Prinsip-prinsip perkembangan mengacu pada prinsip-prinsip dasar yang menjelaskan bagaimana dan mengapa individu mengalami perubahan dan pertumbuhan sepanjang rentang kehidupan mereka. Berikut adalah beberapa prinsip utama dalam perkembangan. Yang pertama, proses berlanjut. Perkembangan terjadi secara bertahap dan berkelanjutan tanpa titik akhir yang pasti. Yang kedua, multidimensional. Perkembangan melibatkan banyak aspek atau dimensi seperti fisik, kognitif, sosial, dan emosional yang saling terkait. Dan yang ketiga, pola yang teratur. Meskipun ada variasi individu, ada pola umum dan perkembangan yang dapat diidentifikasi seperti perkembangan bahasa dan anak-anak. Dan yang keempat, plastisitas. Individu memiliki kemampuan untuk berubah dan beradaptasi dalam respon terhadap pengalaman dan lingkungan mereka. Dan yang kelima, pengaruh lingkungan fisik, sosial, dan budaya memainkan peran penting dalam membentuk perkembangan individu. Dan yang keenam, interaksi genetik dan lingkungan. Perkembangan dipengaruhi oleh interaksi kompleks antar faktor genetik dan lingkungan eksternal. Dan yang ketujuh, masa kritis. Beberapa tahap perkembangan memiliki periode kritis di mana pengalaman dan stimulasi khusus sangat penting untuk perkembangan yang optimal. Lanjut ke materi yang ketiga, perkembangan fisik janin fase prenata. Perkembangan fisik janin dalam fase prenata terdiri dari 3 tahap utama, yaitu periode germinal, dan embrionik, dan janin. Yang pertama, periode germinal 0 sampai 2 minggu, dimulai dari konsepsi hingga implantasi di dinding rahim, dan zigot dalam kurung sel yang terbentuk dari penyatuan sperma dan sel telur.
periode embrio 3 sampai dengan 8 minggu. Pembentukan struktur dasar dan organ tubuh dan pembentukan tabung saraf yang kemudian berkembang menjadi otak dan sumsum tulang belakang. Dan yang ketiga, periode janin 9 minggu hingga kelahirannya. Pertumbuhan dan pengembangan organ-organ yang telah terbentuk. Lanjut ke materi yang keempat, yaitu perkembangan fisik dan motorik anak dari usia 0 hingga 4 tahun. Perkembangan fisik dan motorik anak dari usia 0 hingga 4 tahun merupakan periode yang sangat penting dan pasti. Berikut ini adalah tahapan utama perkembangan fisik dan motorik pada anak dalam rentang usia tersebut. A. Usia 0 sampai dengan 1 tahun, yaitu nomor 1 perkembangan fisik, dan yang kedua perkembangan motorik 0 sampai 3 bulan, mengangkat kepala saat bergerak, gerakan tangan dan kaki spontan. Dan yang bisa mau benar. Kita lanjut ke materi yang kelima, perkembangan fisik dan motorik anak usia 4 hingga 6 tahun. Perkembangan fisik dan motorik anak usia 4 hingga 6 tahun mencakup peningkatan signifikan dalam keterampilan motorik kasar dan halus, keseimbangan, koordinasi, serta pertumbuhan fisik yang lebih stabil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Usia 4 sampai 5 tahun berkembang fisik, perkembangan motorik, dan usia 5 hingga 6 tahun perkembangan fisik, perkembangan motorik halus dan motorik kasar. Lanjut ke materi yang ke-6, perkembangan fisik dan motorik anak usia 6 hingga 12 tahun. Perkembangan fisik dan motorik anak usia 6 hingga 12 tahun mencakup peningkatan dalam kekuatan koordinasi dan keterampilan motorik yang lebih kompleks. Pada rentang usia ini, anak-anak mengalami banyak perubahan yang mendukung kemampuan mereka dalam aktivitas fisik dan keterampilan sehari-hari. Usia 6 hingga 9 tahun berkembangnya fisik, pertumbuhan tinggi dan berat badan yang stabil, dan peningkatan kekuatan otot dan koordinasi tubuh, perkembangan peregangan dan perkembangan motorik kasar, kemampuan berlari lebih cepat, keterampilan olahraga, peningkatan kemampuan motorik halusnya, menulis dengan lebih rapi dan jelas, menggunakan alat-alat seperti gunting, pensil, dan kuas.
dengan lebih terampil, dan keterampilan sehari-hari seperti mengikat tali sepatu. Usia 9 hingga 12 tahun, perkembangan fisiknya yaitu peningkatan pertumbuhan yang lebih signifikan, perbedaan dalam laju pertumbuhan antara anak laki-laki dan perempuan, dan perubahan fisik yang berkaitan dengan pubertas. Perkembangan motorik kasarnya yaitu peningkatan dalam keterampilan olahraga, kemampuan untuk melakukan aktivitas fisik yang lebih kompleks, peningkatan dalam kekuatan fisik, fleksibel dan keseimbangan. Dan ke materi yang ke-7, perkembangan kognitif 0 hingga 4 tahun. Perkembangan kognitif anak usia 0 hingga 4 tahun mencakup perubahan besar dalam kemampuan berpikir, memahami, dan belajar. Perkembangan ini sering dikategorikan sesuai dengan tahapan yang diuraikan oleh Gervais dalam teori perkembangan kognitif. Usia 0 hingga 2 tahun yaitu tahapan sensorimotor. Pada tahap ini, anak belajar tentang dunia melalui indera dan tindakan. Mereka mengembangkan pemahaman dasar tentang objek dan peristiwa di sekitar mereka. Perkembangan kognitif 0 hingga 4 bulan yaitu refleks dasar seperti mengisap, menganggang, dan menoleh ke arah suara, dan mengenali wajah dan suara orang tua, dan merespon rangsangan dengan senyum atau tangisan. Usia 4 hingga 8 bulan mengenal objek dan orang yang sering melihat, mulai mengembangkan konsep. 8 hingga 12 bulan menggunakan gerakan yang disengaja untuk mencapai tujuan. Contohnya misalnya menarik kain untuk mendapatkan mainan. Dan usia 12 hingga 18 bulan yaitu eksplorasi lingkungan dengan lebih aktif, mencoba berbagai cara untuk mencapai tujuan, meniru tindakan orang dewasa dan anak-anak lainnya, dan mulai memahami konsep dasar seperti di dalam dan di luar ruangan. 18 hingga 24 bulan menggunakan representasi mental seperti gambar atau kata untuk menggambar objek dan peristiwa. Bermain peran sederhana seperti berpura-pura makan atau tidur, dan memahami instruksi sederhana dan mengikuti perintah 2 langkah. Usia 2 hingga 4 tahun tahap praoperasional awal. Pada tahap ini anak mulai menggunakan simbol seperti kata-kata dan gambar untuk mewujudkan objek dan peristiwa. Perkembangan kognitif 2 hingga 3 tahun. Penggunaan bahasa berkembang pesat. Anak mulai berbicara dalam kalimat sederhana dan memahami perintah lebih kompleks. Dan ke materi yang ke-8 yaitu perkembangan kognitif anak usia 4 sampai 8 tahun. Sangat signifikan dan mencakup berbagai aspek termasuk kemampuan berbahasa, pemecahan masalah, pemikiran logis, dan pemahaman konsep. Berikut beberapa poin penting mengenai perkembangan kognitif anak usia ini.
Yang pertama, bahasa dan komunikasi, meningkatkan kosakata dan kemampuan berbicara, penggunaan kalimat yang lebih kompleks, dan mampu menceritakan kembali cerita dan mengikuti instruksi yang lebih panjang. Dan yang keduanya, pemikiran dan logika, mampu mengelompokkan objek berdasarkan kategori seperti warna, bentuk, dan ukuran. Dan yang ketiga, pemecahan masalah, mampu menyelesaikan teks-teks sederhana dan memahami hubungan sebab akibat. Dan yang keempat, memori dan konstruksi, pentingnya dalam pemahaman mengingat informasi dan detail cerita. Yang kelima, pemahaman sosial dan emosional, mulai memahami perspektif orang lain dan menunjukkan empati. Dan yang kesembilan, pada rentang usia 6 hingga 12 tahun, anak-anak mengalami perkembangan kognitif yang lebih kompleks dan terstruktur. Berikut beberapa poin penting mengenai perkembangan kognitif pada usia 6 hingga 12 tahun. Yang pertama, peningkatan pemikiran logis dan kompleks. Anak-anak mulai mengembangkan kemampuan berpikir logis yang lebih baik. Dan yang kedua, perkembangan kemampuan akademis. Dan yang ketiganya, memori dan konsentrasi, pentingnya kemampuan untuk mengingat informasi dan detail untuk jangka waktu yang lebih lama. Dan yang keempat, pemahaman ruang dan waktu, anak-anak mulai memahami konsep waktu dengan lebih baik seperti hari, minggu, bulan, dan tahun. Dan yang ke-10 yaitu perkembangan bahasa. Pada anak-anak adalah proses yang kompleks dan terjadi secara bertahap sering dengan bertambahnya usia. Berikut ini adalah tahapan umum perkembangan bahasa bayi hingga anak-anak usia sekolah. Usia 0 hingga 1 tahun, bayi mulai mengenali suara dan beraksi terhadap bunyi di sekitarnya. 6 hingga 12 bulan, 0 sampai 6 bulan, 6 sampai 12 bulan, mulai mengucapkan kata-kata pertama seperti mama atau dada. Usia 1 hingga 2 tahun, 12 hingga 18 bulan, meningkatkan kosakata dengan cepat, sering menambah satu kata baru setiap minggunya. 18 hingga 24 bulan, menggunakan 2 kata untuk membuat frasa sederhana seperti mau susu atau tidak mau. Usia 2 hingga 3 tahun, 24 sampai 30 bulan, kosakata berkembang menjadi ratusan kata. 30 hingga 34 bulan, menggunakan kalimat yang lebih kompleks dan mulai memahami tata bahasa dasar. Usia 3 sampai 4 tahun, mampu menceritakan cerita pendek dan berbicara tentang aktivitas sehari-hari. Dan yang ke-11, perkembangan fisik, motorik, dan kognitif pada anak-anak, memiliki implikasi yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan mereka, baik dalam konteks pendidikan, sosial, maupun emosional. Berikut ini adalah beberapa implikasi dari perkembangan fisik, motorik, dan kognitif pada anak-anak. Implikasi perkembangan fisik dan motorik terbagi menjadi 5. Implikasi perkembangan fisik dan motorik. Yang pertama, kemandirian
partisipasi dalam aktivitas fisik, yang ketiga prestasi akademik, yang keempat kepercayaan diri, yang keenam interaksi sosial. Implikasi perkembangan kognitif, yang pertama kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah, yang kedua prestasi akademik, yang ketiga kemampuan sosial dan emosional, yang keempat pengambilan keputusan, yang kelima keaktifan dan imajinasi, dan yang keenam pemahaman lingkungan. Strategi dukungan, yang pertama lingkungan yang mendukung, memberikan lingkungan yang aman dan mendukung dengan banyak kesempatan untuk bermain dan belajar sangat penting untuk perkembangan fisik, motorik, dan kognitif. Stimulasi yang sesuai, menyediakan berbagai aktivitas yang merangsang perkembangan motorik dan kognitif seperti permainan fisik, permainan berpikir, membaca buku, dan kegiatan kreatif. Interaksi positif, mendorong interaksi sosial yang positif dengan teman sebaya dan orang dewasa yang dapat membantu perkembangan kognitif dan sosial emosional anak. Dan yang terakhir, yang keempat, perhatian pada kesehatan. Menjaga kesehatan fisik anak melalui nutrisi yang baik, tidur yang cukup, dan aktivitas fisik yang teratur juga penting untuk mendukung perkembangan mereka secara keseluruhan. Dengan memahami dan mendukung perkembangan fisik, motorik, dan kognitif anak, orang tua, guru, dan lingkungan sekitar dapat membantu anak mencapai potensi mereka secara maksimal. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.